Kita bahas soal array map sekarang. Jadi ini tuh function untuk membuat array baru dari array yang sebelumnya kita provide. Jadi setiap elemennya di dalam array yang kita ingin manipulasi, dia kan banyak elemennya tuh. Kemudian nanti setiap elemennya itu akan diproses di dalam sebuah function yang kita provide. Kalau masih bingung penjelasan yang tadi, di sini ada contohnya ya. Jadi si array 1 ini atau variable array 1 ini punya value array kayak gini dengan elemennya ada 4 di dalamnya. Jadi setiap elemennya angkanya berbeda, 1, 4, 9, 16. Di sini ada 4 elemen. Kemudian di sini dipanggil array 1. Jadi si array 1 pengen dimanipulasi isinya. Array1.map. Kemudian di sini function. Function ini dia yang akan mereturn keluaran baru. Jadi setiap elemen di sini diproses oleh function tersebut. Nah, jadi kan di sini elemennya ada 4, maka si function ini diexecute secara bergantian selama 4 kali. Jadi nilai X ini dia bakal sesuai dengan elemennya. Jadi misalkan dia bakal diexecute pertama kali ke elemen ini. Otomatis X ini nilainya 1. Kemudian dia bakal diexecute ke berikutnya, 4 nih. Berarti nilai X dia bakal jadi 4. Kemudian berikutnya ke 9 dan juga ke 16. Maka X-nya bergantian atau berganti-ganti nilainya sesuai dengan elemen yang sedang diproses. Kayak gitu. Nah, di sini contohnya setiap elemen yang ada di dalam array ini dia bakal dikali 2 karena di sini ada operasi matematika ya. Nilai X dikali 2. Maka misalkan di sini 1 dikali 2 ya 2. Kemudian 4 dikali 2 8, 9 dikali 2, 18, kemudian 16 dikali 2, 32. Akhirnya, setiap elemen tadi diproses kayak gini, maka dia akan dipopulasikan menjadi array yang baru. Nah, maka outputnya kayak gini. Jadi kalau kita run, jadi kayak gini. Ini make sense karena array pertamanya kayak gini kan. Array pertamanya kayak gini, kemudian setiap elemennya dia diproses oleh function ini. Yang dimana function ini mereturn nilai elemen yang sedang diproses dikali 2. Maka ya hasilnya kayak gini. 2, 8, 18, 32. Nah, kayak gitu. Jadi si array map ini atau function map ini dia bakal nge-return array baru atau membuat array baru dari array sebelumnya yang diproses, yaitu yang ini. Nah, sekarang kita akan coba praktik ya. Ini misalkan kita punya nama atau sekumpulan nama, kemudian kita akan uppercase setiap namanya. Jadi misalkan kita punya array kayak gini, users, kemudian namanya Budi, kemudian Anton, kemudian Tommy, kemudian Rudi. Nah, di sini kita bisa bikin variabel baru, mapped misalkan namanya. Kemudian users.map. Di sini itu function. Jadi yang tadi contohnya itu adalah pakai row function. Sebenarnya kita bisa pakai function kayak gini. Kalau masih nggak terbiasa gitu, pakai row function. Di sini remap itu dia mengaccept atau punya 3 parameter di sini. Pertama itu dia value elemen ya. Jadi misalkan di sini elemen. Kedua itu index. Ketiga itu array yang diproses. Yaitu array yang ini. Users, karena kita ngambil dari sini kan, si users ini. Jadi kita referensi ke sini, otomatis nilai array ini sama dengan ini. Kalau kita konsol, elemen, kemudian index, dan array. Kemudian kita run, kita dismiss. Nah, di sini kelihatan ya hasilnya. Di sini ada elemen saat ini Budi, kemudian indeksnya 0, kemudian array-nya yang dimanipulasi atau yang dipanggil atau yang di-execute itu adalah ini nilainya. Ya sama kayak ini kan, karena kita memanipulasi array yang ini. Kayak gitu. Jadi di sini masing-masing keluarannya 3 baris ini. Ini juga, ini, sampai 3. Jadi kalau kita panggil elemen aja, maka hasilnya ya nama tadi. Tuh dia di-execute sebanyak 4 kali. Karena di sini ada 4 elemen. Jadi dia bakal nge-console selama 4 kali. Karena si function ini return-nya kan bukan return ya. Dia bakal nge-execute console doang kan function ini. Jadi function ini di-execute sebanyak 4 kali sesuai dengan
jumlah elemen yang ada di dalam array users ini. Jadi kita bisa ngelakukan apa-apa di sini, apapun gitu. Terserah kita apa yang ngapain. Ini contohnya kita mau bikin uppercase, kita run, clear dulu nih. Kita run, ups, salah ya. Uppercase itu nggak gini. Sorry, bentar ya. Itu uppercase. Kayak gini. Nah, kita clear, kita run. Nah, dia nih stringnya jadi huruf besar semua atau uppercase. Kemudian kita bisa return. Kita return. Kemudian kayak gini, lalu kita console log. Mapped. Kayak gini. Kemudian kita clear, kita run. Sekarang array, semua elemen yang ada di dalam array tersebut uppercase semua. Karena kita proses setiap elemennya. Yang ini diproses, kemudian dipanggil di sini kan elemen, kemudian to uppercase jadi besar, kemudian ini juga sampai yang terakhir ini. Kemudian si map ini dia bakal ngepopulasi semua elemen yang diproses tadi dan dia akan bikin array baru dengan elemen-elemen yang sudah diproses. Akhirnya dia bakal return kayak gini. Kayak gitu. Jadi di sini bisa di-compare. Nah, yang ini asli, yang ini udah di uppercase gitu ya. Ini contoh yang paling simpel. Kemudian yang lebih atau yang sering ditemuin juga, misalkan kita punya users, lalu di sini multidimensional array, yang dimana array objek ya. Kayak misalkan name, lalu di sini misalkan Budi, di sini username, Budi username misalkan. Kemudian di sini favorite color gini aja deh, blue. Kemudian udah, lalu di sini kita copy, sini jadi Anton misalkan, Anton gaming, sini red, dah 2 aja. Sekarang misalkan kita pengen favorite colornya ini dihapus gitu, itu bisa, simple aja. Jadi pakai map itu bisa, jadi kayak gini deh, const users without fc favorite color kita singkat ya, users.map. Di sini kita pakai function, lalu di sini user, kita bikin nama variabelnya kayak gitu, kita console log dulu user supaya tahu nih nilainya apa, run. Nah di sini nilai variabel user ini. Jadi dia bakal ngambil dari sini ya, karena kan ini value-nya ya kan, atau elemennya. Ini ada 2 elemen. Elemen yang ini type-nya objek, kalau yang sebelumnya kan string. Ini objek. Jadi multidimensional array. Sekarang kita bisa bikin gini, kita bikin objek baru, name dari user.name, kemudian kita bikin username, user.username. Di sini udah kita kayak giniin aja. Jadi si favorite color-nya itu nggak di-include ke sini. Otomatis dia bakal kehapus dari sini, dari objeknya gitu. Dia bakal terhapus. Nih kalau kita jalanin lagi, mana nih? Nggak keluar. Oh iya, kita console log dulu dong. Console log users without fc. Kita run. Nah, dia udah kehapus. Jadi tinggal ada name dan username-nya doang. Yang favorite color itu nggak ada, jadi kita nggak include di sini di dalam objeknya. Otomatis dia di keluarannya juga nggak ada, atau di array baru yang diproduce sama si array map ini. Kayak gitu kalau kita mau ngefilter key value di dalam objek gitu ya. Array map ini sebenarnya kegunaannya tuh banyak banget ya, selain tadi untuk ngefilter atau menghapus key value yang kita nggak mau gitu. Selain itu ya kita bisa memproses elemen yang ada dalam array tersebut. Kayak sebelumnya kita pengen nge-uppercase semua string, mungkin kita juga pengen nge-convert gitu, ada string true false, kita pengen jadiin boolean, kemudian kita pengen bikin random ID, mungkin nambahin key value baru di dalam objek yang ada di dalam array. Masih banyak gitu kegunaannya. Nah, ada beberapa case itu kita jangan pakai array map sebenarnya. Di sini ada 2 ya. Pertama, kita nggak mau pakai return-nya gitu. Karena kalau di array map itu kita tadi kan bisa return ya. Return-nya itu apapun gitu. Misalkan di elemennya itu dia objek, ya kita return objek. Atau
itu selain objek, string, number atau apapun itu, ya kita return itu gitu. Jadi itu akan dipopulasi menjadi array baru. Nah kalau kita nggak mau pakai function itu, kita jangan pakai map. Kemudian juga kita juga nggak mau pakai gitu returning value-nya. Kan di sini kita pakai returning value-nya tadi. Kita console log contohnya, atau nanti kita kirim gitu ke HTTP request post untuk disimpan ke database di backend dan lain sebagainya. Nah kalau kita nggak pakai dua-duanya, ya kita jangan pakai map. Mendingan bisa pakai for each atau pakai for of gitu, pakai for loop kayak gitu. Jadi kalau kita mau pakai array map, jadi hindari hal-hal ini atau kedua hal ini. Kayak gitu ya. Untuk berikutnya nanti kita bahas function-function JavaScript atau apapun terkait JavaScript atau yang lainnya. Oke, semoga bermanfaat.